Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Video ini berisi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dengan fasilitator Ibu DRA Siti Andariah MPD dan Ibu Niken Triana Rahayu SPDS DMPD sebagai pengajar praktek, dan saya sendiri Joko Setiono, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Ponorogo. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru mempunyai 5 nilai, yaitu berpihak pada murid, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan reflektif. Selain nilai tadi, seorang guru juga harus mempunyai 5 peran, yaitu pemimpin pembelajar, coach bagi orang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas. Dan tidak kalah pentingnya yaitu mendorong kolaborasi antar sesama warga sekolah, serta adanya keyakinan sekolah yang dijalankan bersama dan dituangkan dalam sebuah visi sekolah. Berikut video aksi nyata berupa diseminasi budaya positif di sekolah saya. Ya, dalamnya berisi dokumentasi kegiatan kelas dan dokumentasi melakukan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Bareng, Bapak Ibu Guru SD Bareng yang saya hormati. Pertama, kita berikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, di mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan sebuah nikmat yang luar biasa, di antaranya nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari tanpa ada alasan apa. Marilah nikmat ini kita akan baca alhamdulillahirabbil alamin. Salam beserta salam semoga tetap tercurah kepada tujuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya termasuk kita ke sahabat Islamnya, dan mudah-mudahan kita tergolong umatnya sehingga nanti di yaumul qiyamah kita dapat pertolongan atau syafaatnya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf izinkan saya berdiri di depan Bapak Ibu, yakni akan melakukan sebuah pembebasan dari berbagai mata kegiatan yang selama ini saya ikuti dalam program guru penggerak. Diharapkan sedikit ilmu yang saya dapat bisa berbagi untuk rekan-rekan semua dan bermanfaat untuk sekolah kita dan diri kita masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini diseminasi budaya positif. Saya sendiri Joko Setiono, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Ponorogo, yang pada kesempatan pagi hari ini yaitu saya diberikan sebuah tugas berbagi kepada Bapak Ibu guru sebuah budaya positif. Slide pertama, budaya positif berangkat dari sebuah pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selama ini kita kenal sebagai Bapak Pendidikan kita.
yang beliau sudah lama sekali tentunya kita belum ada, beliau sudah ada. Dan yang sedikit mengantar di pikiran saya, kenapa baru tahun ini atau di saat-saat ini pemikiran Ki Hajar Dewantara dibuka atau dipelajari lagi. Yang tahun-tahun dulu kenapa dan bagaimana kok tidak tidak dihidupkan lagi. Yang saya ketahui ketika melakukan pelatihan di beberapa bergerak, modul pertama tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan yang melatar belakangi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pada intinya sebuah budaya positif di sekolah akan terwujud, yakni sesuai dengan tujuan Ki Hajar Dewantara yang filosofinya yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Pada bahasa di sini perlu saya sampaikan bahwa menuntun hidup, menuntun tubuh kembang anak. Itu kalau Ki Hajar Dewantara dalam dasar pemikirannya, dalam bukunya itu diibaratkan seorang petani atau pekebun. Kita ini seorang petani atau pekebun yang menanam sebuah tanaman, contohnya padi atau jagung. Seorang petani atau pekebun itu tidak akan bisa merubah tumbuh jagung atau tumbuh padi tumbuhan yang lain. Kita hanya bisa menuntun tumbuhnya jagung itu ya seperti jagung apa adanya, semaksimal mungkin. Seperti halnya di sekolah kita masuk sebagai diibaratkan seperti sawah atau kebun, dan kita petaninya menuntun tumbuh kembangnya si anak itu sesuai kodratnya masing-masing, sesuai kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi di sini kita tidak bisa memaksa anak harus seperti ini, harus seperti itu. Biarkan anak tumbuh selayaknya sesuai kodratnya. Kita hanya menuntun mereka yang tadi selayaknya sebagai seorang petani tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini perlu saya sampaikan adalah semua kegiatan pembelajaran apa yang kita lakukan dan kita terbalik adalah semuanya berpihak kepada murid. Orang tidak ada yang lain kecuali semuanya berpihak pada murid. Yang tujuannya adalah menuntun tubuh kembang mereka. Berikutnya, budaya positif ini dapat terwujud jika kita sebagai guru memiliki 5 nilai. Di antaranya yang satu tadi berpihak kepada murid. Jadi apapun yang kita lakukan memang arahnya ya untuk murid, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk kita sebagai guru. Yang kedua, inovatif. Guru di sini sesuai dengan tuntunan zaman sekarang yang perkembangannya begitu cepat, tentang IT dan sebagainya. Dari perkembangan itu di era sekarang abad 21 dan dikenal dengan industri 4.0, kita kalau tidak inovatif akan menjadi guru yang yang biasa-biasa saja. Dan seharusnya di zaman sekarang kita harus jadi guru yang tidak biasa-biasa saja, yang tidak seperti guru yang dulu-dulu, adalah guru yang berinovatif mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga adalah mandiri. Kita tidak tergantung seperti guru yang dulu. Kalau tidak ada informasi dari atas kita tidak melaksanakan dan sebagainya. Karena zaman kita harus mandiri, mengembangkan kemampuan kita juga harus mandiri. Kalau hanya menunggu sebuah adanya pelatihan dari dinas misalnya atau dari
apapun. Kalau kita hanya menunggu, tidak ikut pelatihan secara mandiri, karena di zamannya sudah seperti ini, kita harus mandiri, belajar sendiri di pelatihan di CPKB juga banyak, juga pelatihan daring lainnya sangat banyak. Kalau Bapak Ibu ingin mengikuti pelatihan pengembangan diri atau belajar mandiri lewat internet atau dari YouTube dan tutorial yang lain. Kalau tidak mandiri, kemungkinan besar kita akan ketinggalan zaman. Karena sekali lagi, zaman sudah sekian majunya tentang perkembangan IT dan sebagainya. Kalau kita hanya terus mengeluh, itunya kurang inovatif dan kurang mandiri. Dan yang keempat, kolaboratif. Tidak akan terjadi sebuah budaya positif tanpa adanya kolaboratif. Kolaboratif ini bukan sekedar sebuah komunikasi antara Bapak Ibu guru atau masalah, tidak. Lewat sekedar komunikasi, kemudian sejak dulu sudah ada komunikasi. Tapi kolaborasi di sini yang jauh lebih penting. Kolaborasi di sini kerjasama antara warga sekolah yang ada. Jadi kemampuan yang ada, kalau bahasa sekarang, aset di sekolah, Bapak Ibu itu termasuk aset. Terus kita termasuk aset. Jadi apapun yang mendukung kegiatan sekolah itu adalah aset, kita maksimalkan aset-aset yang kita miliki. Bapak Ibu guru pasti punya sebuah kelebihan masing-masing yang harus kita manfaatkan untuk sekolah, dan itu bisa kita kolaborasikan satu sama lain yang nantinya akan terwujud sebuah budaya positif. Dan yang terakhir adalah sebuah reflektif. Reflektif di sini setiap idealnya sebulan sekali atau semester sekali, kalau kita menginginkan atau sebuah komunitas ini ingin membuat program apa yang bersifat positif, akhir bulan atau semester kita reflektif, apa kekurangannya, apa kelebihan yang perlu dipertahankan atau ditingkatkan, atau hal-hal yang perlu diperbaiki. Bapak Ibu hormati, berikutnya tidak kalah pentingnya, sekali lagi diulangi, adalah satu sama lain mendorong kolaborasi antar warga sekolah serta adanya keyakinan sekolah yang dijalankan bersama. Sekarang istilahnya di kurikulum sekarang adalah keyakinan sekolah, keyakinan yang ada pada diri kita, yang akan kita berikan kepada sekolah. Sekolah ini akan kita warnai seperti apa, akan dibuat seperti apa, yang terkait dengan visi kita di sekolah. Di sini kolaborasi sangat penting, semuanya penting, tapi mendorong sebuah kolaborasi. Misalkan ada sebuah contoh di sini, Bu ini punya ide membuat tanaman di polybag. Di sini tidak harus kita bukannya gengsi terus menyontoh Bu ini, tidak, tapi mendorong kolaborasi. Ayo bersama-sama, ketika ada hal positif yang dilakukan oleh guru kita, teman kita lakukan bersama-sama. Yang intinya arahnya semua berpihak pada murid dan menciptakan budaya positif di sekolah kita. Jadi tidak harus, istilahnya kalau zaman sekarang itu tidak harus menunggu. Biarpun di sini betul ada kepala sekolah, semuanya betul kepala harus diberitahu atau seperti kepala sekolah. Ini di sini adalah poin intinya adalah sebuah kolaborasi semua warga sekolah, melibatkan dan kepala sekolah dalam kita semua. Kalau itu berjalan dengan baik, kolaborasi itu tujuan budaya positif akan tercapai sangat mudah. Bapak Ibu yang hormati, saya lanjutkan. Sekarang pertanyaannya, ketika kita melihat sebuah budaya positif, apa pentingnya menciptakan suasana positif di
penting ataukah tidak, atau seberapa penting atau seberapa tidak budaya positif itu. Untuk mengurangi biar tidak ngantuk, satu dijawab ketika itu apa pentingnya tentang positif, apa pentingnya atau tidak kira-kira. Yang jelas ditanya tidak dalam hati itu adalah sebuah hal yang penting budaya positif itu. Yang kedua, sebagai seorang pendidik atau pemimpin sekolah, pemimpin di sini bukan berarti kepala sekolah, bukan. Nah, pemimpin kita termasuk juga pemimpin belajar dan sebagainya. Bagaimana Anda dapat menciptakan kesan positif di lingkungan Anda selama ini? Apakah sudah tercipta, ataukah masih samar, ataukah bagaimana kira-kira? Kemudian yang ketiga, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Saya kira sedikit dari saya untuk penerapan disiplin sudah lumayan untuk disiplin. Kemudian ada hal yang perlu ditingkatkan, nanti akan terjawab dalam slide berikutnya. Bapak dan Ibu yang hormati, nanti kita akan mempelajari budaya positif sejumlah itu. Ada 6 macam. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Apa itu nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Ini wajib kita laksanakan kalau ingin menjadikan sebuah budaya positif di sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Di sini saya ingin minta tolong kepada Bapak Ibu 2 orang nanti untuk mempraktekkan sesuai instruksi saya. Ini sinten sing bersedia? Jadi saya minta Pak Pro dan kita lagi Pak To Pak To nama Pak Nur. Oh, Bu Nini ini Pak Ram dan Bu Nini ini karena kita apa nih kesetaraan gender, tidak laki-laki semua tapi harus laki-laki perempuan. Ini prakteknya begini. Misalnya sih bahasanya Melayu itu kan laki-laki atau perempuan? Iki si Melayu biasanya coba gitu. Laka itu apa bu? Sejarah saya tahu Melayu Pak, kok penjelasan biasanya? Ya, kalau di rumah sudah terbiasa. Di sini coba. Nah tolong Bu Nini dan Mano di sini seolah-olah ini Bu Nini mengenggam sesuatu yang paling berharga dalam hidup Bu Nini, sesuatu yang paling berharga. Mengubuk jangan praktekkan Bapak, jangan mengepal, bayangkan sesuatu yang paling berharga bagi jenengan. Nggak begini, terus dalam jeruk di dalam sini adalah sebuah hal yang paling berharga dalam hidup Bu Nini. Kemudian Pak Roh berusaha untuk membuka hal yang ada dalam Bu Nini itu dengan berbagai cara dirayu atau diiming-imingi atau
sebuah diberikan hadiah. Nah ya, enggak. Jadi intinya nanti mempraktekkan dengan kata-kata seperti itu Pak. Pokoknya usaha terserah, yang penting Bu ini bisa membuka tangannya dengan cara apa? Seperti itu. Oke. Ini langsung aja. Langsung. Oke. Langsung di sini saja. Bu. Kasih Betul? Bukan. Ya kita sebagai guru, kita mempunyai sebuah hal yang berharga dalam genggaman kita. Kemudian Pak Rom mainkan itu. Gimana caranya agar itu bisa terbuka? Ya. Ya boleh nggak boleh? Ya, Bu. Saya ingin bertanya. Seperti ini, saya kan menganggapnya Bu Nini sebagai orang yang sangat jujur dan sangat terbuka, dan mungkin tidak ada hal-hal yang mungkin disembunyikan dan apapun, karena kita juga berjalan dalam satu sekolahan. Dan di saat ini sepertinya saya melihat sesuatu yang digenggam, dan mungkin dalam secara langsung saya tidak melihat sesuatu di dalam genggaman ibu. Mungkin dengan yang selama ini ibu Nini yang saya tahu, mungkin itu apakah hal itu bisa saya lihat. Sebenarnya saya sangat penasaran dengan sesuatu yang ada di genggaman Bu Nini. Apakah itu bisa saya lihat, karena saya sangat penasaran dengan sesuatu yang digenggam. Apakah itu hal yang harus saya ketahui, ataupun itu sesuatu yang memang harus benar-benar orang lain yang tidak diketahui. Walaupun itu bisa diketahui orang lain, harapan saya juga bisa melihat apa yang sebenarnya digenggam sama Bu Nini. Terima kasih Pak. Mohon maaf Pak, karena ini sesuatu yang berharga buat saya dan ini tidak boleh diketahui oleh orang lain. Sekali lagi saya mohon maaf, ini tidak boleh panjenengan ketahui. Sekali lagi saya mohon maaf, bukannya saya tidak boleh, tapi karena ini adalah sesuatu yang berharga buat saya, ini mohon maaf tidak boleh diketahui. Mungkin saya boleh bertanya? Boleh. Apakah itu memang, mohon maaf ya, kan saya ingin tahu, tapi tadi sudah dijawab, itu tidak boleh diketahui. Apakah itu menyangkut hal yang sangat pribadi, sehingga saya pun sebagai teman sejawat di sekolah kok sampai tidak boleh mengetahui apa yang digenggam Bu Nini? Terima kasih buat Pak Rom dan Bu Nini sudah mempraktekkan sebuah keyakinan apa yang dimiliki Bu Nini, genggaman tangan Bu Nini, dengan berbagai cara Pak Rom Doni agar Bu Nini bisa membuka tangan, dan ternyata Bu Nini tidak berkenan memberikan. Kira-kira dari sini ada sebuah teori nanti, apakah Pak Rom bisa mengontrol Bu Nini? Ternyata tidak bisa. Berikut dengan berbagai cara, berbagai iming-iming, ternyata tidak bisa. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Di sini ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain. Sesuai dengan teori kontrol Dr. William Glasser, satu adalah ilusi guru mengontrol murid, yang selama ini murid seolah-olah kita bisa mengontrolnya atau mengendalikannya. Ternyata itu semua sebuah ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengontrol. Ternyata biarpun seolah-olah murid kita merasa bersalah, terus
band seperti ini ternyata itu semua belum efektif. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata sesuai dengan teori itu semuanya itu tidak efektif dan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kita lanjutkan. Bagaimana seorang bisa berubah, istilahnya dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol sesuai dengan teori itu. Stimulus responnya ini kita perlahan-lahan untuk menuju ke teori berikutnya. Realitas kebutuhan kita sama. Nah, teori kontrolnya kebutuhan kita tidak sama atau berbeda. Maka bahwa buatan produk ternyata tidak beda. Artinya di situ. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulusnya awal seperti itu, tapi teori kontrolnya seperti itu. Lanjutkan, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Biarpun tadi dipraktekkan, Pak Ron berusaha dengan berbagai cara mengontrol diri ini agar membuka suatu hal yang berharga. Ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk seseorang tidak berhasil, pasti kita akan memaksa. Ke anak pun juga seperti itu. Kalau tidak bisa akan memaksa. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau zaman-zaman dahulu kan di lembaga atau di manapun kan ada istilah menang kalah. Pemerintah harus menang kalah misalnya di sebuah analisis sedikit. Kalau sekarang teori kontrol adalah model berpikir menang-menang. Jadi semuanya bermanfaat sesuai dengan kelebihan masing-masing. Dan tidak ada misalkan di sini ada sebuah program apa ingin apa aku dan menang kalah dari orang lain bawah kita. Tapi kalau itu menang-menang. Kita lanjutkan makna disiplin. Kembali lagi berangkat dari filosofis Ki Hajar Dewantara atau pemikiran Ki Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, kan ini kurikulumnya merdeka. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline. Ini cara Jawa ini, cara Indonesia ini disiplin dari diri kita sendiri. Yaitu kita sendiri yang mengucapkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu semua sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri sendiri, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya ketika kita menghadapi kurikulum sekarang, kurikulum merdeka, sebetulnya bahasa seperti ini sudah sekitar tahun 50-an oleh Ki Hajar Dewantara dituangkan dalam sebuah buku, dalam sebuah pemikirannya. Tapi kenapa baru sekarang diungkap atau kita pelajari lagi? Bapak Ibu, di sini sebuah disiplin seharusnya itu bukan bersifat disiplin karena adanya aturan, disiplin bukan karena adanya pimpinan. Seharusnya disiplin itu tercipta, yaitu bersifat self-disiplin, yaitu bersifat dari dalam kita sendiri yang menciptakan disiplin itu. Dan diharapkan kalau kita sebagai umat beragama, kemungkinan kalau bahasa saya sebuah hal yang kita lakukan, misalkan mengajar dan sebagainya, jika semuanya kita ngerti ibadah, insya Allah tidak ada yang berat. Tetapi kalau disiplin itu tercipta karena aturan, karena dari luar, akan berat. Berikutnya,
makna disiplin ini menurut kita lagi. Untungnya kita orang Jawa, jadi sedikit memahami bahasa-bahasa. Bahasa ini juga dituangkan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam sebuah bukunya yang bunyinya Mardika iku Jawa. Kalau kita dengarkan, kita ucapkan, kadang kita sendiri juga masih bingung artinya. Noramung lepasing pamrih. Lah ini uga kuat kuasa aman diri priyangga. Artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Arti bahasa Inggris yang slide tadi, self disiplin tadi, disiplin diri sendiri dijabarkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam bahasa yang seperti ini, bahasa Jawa yang seperti itu. Memang bahasa Jawa sangat dalam maknanya. Saya kira bahasa penerjemah itu juga menurut saya belum begitu dalam kalau kita sebagai orang Jawa asal. Jadi tercipta disiplin itu dari diri kita, yaitu kita cakap memerintah diri sendiri, bukan orang tapi diri kita sendiri yang memerintah. Berikutnya teori Dr. William Glasser pada teori kontrol mengatakan bahwa teori ini loh, kalau kita lihat pada tahun 84, lagi-lagi kenapa baru sekarang diubah? Mungkin jati diri sebagai bangsa yang sudah lalu, maka dipelajari lagi teori-teori dan pembelajaran yang lama terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki sesuatu tujuan, dan selanjutnya dan lagi oleh Dian Gosen mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intriknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi seseorang yang memiliki disiplin diri yang berangkat dari diri sendiri, berarti mereka sudah bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan universal, yaitu memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin atau hal yang kita perbuat atau lakukan itu berangkat dari motivasi dari dalam diri kita. Ya, memang dari niat kita sendiri, bukan pengaruh dari luar ekstrinsik karena ilmu dengan orang lain atau karena peraturan dan sebagainya. Memang disiplin itu diharapkan tercipta dari motivasi dari diri kita masing-masing. Lanjutkan yang kedua. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Langsung 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan. Biasanya kita kalau dimanapun ke kegiatan atau sebuah di sekolah dalam yang lebih mudah kita menghindari itu semua karena takut dihukum dan sebagainya. Itu masih sifatnya eksternal, masih dari luar. Cara motivasinya masih motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, melakukan sesuatu biar diberi upah misalnya dan sebagainya, itu masih bersifat eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga inilah sebenarnya kita miliki, yaitu kita melakukan
berbagai hal berupa tindakan dan sebagainya, yaitu ingin menghargai diri sendiri. Jadi kita sendiri yang kita hargai dengan nilai yang kita percaya. Kemudian misalkan kita mempunyai nilai percaya bahwa setiap yang saya lakukan ini adalah sebuah hal yang bernilai ibadah dan nantinya akan kita unduh itu, kita raih nanti setelah di akhirat. Jika kita percaya itu, menilai itu, dan muncul dari dalam diri kita, tindakan kita insya Allah akan lebih ringan untuk melakukannya. Selanjutnya, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau pada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jika kita memerintah anak atau murid kita untuk mengerjakan ABC, untuk menanam pohon, untuk membersihkan sampah, dan itu kita iming-imingi sebuah hadiah. Lain nanti kalau kamu bisa mengumpulkan, saya beri nilai. Kalau ini saya berikan sebuah hadiah. Ini teori dari Alvin Kohn. Ini termasuk dalam sebuah hukuman ketika kita memberi penghargaan. Justru di situ anak termotivasinya karena hadiah, karena imbalan. Seharusnya di pelajaran di sini kita sudah menganggap bahwa siswa tidak akan melakukannya, tidak akan mampu jika tidak diberikan sebuah imbalan. Ini yang harus kita ubah dalam pemikiran kita. Kita lanjutkan hukuman. Hukuman yang pertama, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu, bersifat satu arah dari pihak guru yang diberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Hukuman ini bisa bersifat fisik atau psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau dengan kata-kata. Ini selama ini yang sering terjadi. Kemudian istilah konsekuensi. Konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah disepakati. Contohnya, murid tetap tidak dibuat nyaman untuk jangka pendek, diberikan suatu data yang kemudian dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugas tidak dikerjakan, maka pada batas waktu yang diberikan atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ketika diajar itu ngobrol dan sebagainya, kemudian kalau ngobrol nanti guru memberikan suatu sanksi, itu namanya sebuah konsekuensi. Itu bedanya konsekuensi dengan hukuman. Berikutnya restitusi. Dulu kita mengenal hukuman dan konsekuensi. Sekarang ada istilah baru, yaitu restitusi. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini kita ciptakan, kita lakukan ketika anak melanggar sebuah keyakinan atau kesepakatan. Kita melakukan sebuah restitusi, bukan hukuman atau konsekuensi, yang nantinya anak sendiri akan memperbaiki kesalahan mereka dan tentunya akan menguatkan karakter mereka lebih kuat. Di sini ada sebuah pertanyaan. Restitusi adalah merubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Yang di situ kolomnya yang gagal itu adalah sebuah hukuman. Kemudian identitas sukses ini adalah berisi konsekuensi dan restitusi.
Sebuah contoh hukuman tentunya suatu yang menyakitkan dan harus terjadi, itu dihukum. Kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi karena tadi sudah ada kesepakatan sebelumnya. Jika tidak mengerjakan ini maka seperti ini sebagai konsekuensi. Restitusi ditambah lagi anak diberikan sebuah pilihan-pilihan untuk misalkan anak melanggar mengerjakan PR, harus ditanya kenapa tidak mengerjakan dan sebagainya. Yang intinya perbaikan itu muncul dari siswa sendiri, bukan dari kita yang mengarahkan, karena kita lagi dari yang sebelumnya kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita yang bisa mengontrol. Berikutnya, murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi murid, anak dibuat tidak nyaman, jelas. Kemudian restitusi, murid, anak mendapatkan penguatan. Jadi di sini restitusi itu sangat penting pada kurikulum sekarang, atau zaman sekarang. Masih sama, yaitu tentang pertanyaan sama atau tidak. Yang jelas di sini hukuman, konsekuensi dan restitusi jelas berbeda dan tidak sama. Dan yang paling baik itu adalah pada restitusi. Jadi kita sebagai guru diharapkan untuk menghindari namanya hukuman, dan konsekuensi itu sedikit saja. Yang paling penting adalah restitusi. Syukur-syukur tidak ada istilah hukuman dan konsekuensi, tapi restitusi yang kita tonjolkan. Di sini kita sedikit belajar tentang ini, mengenai restitusi. Berikutnya, dihukum oleh penghargaan. Kembali, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut ini teori konten tersebut, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi belajar itu sudah sebuah penghargaan. Jadi bocah belum sinau, belum belajar dengan baik di kelas dan tidak ngantuk dan tidak ngantuk belajar, itu sudah suatu penghargaan tersendiri. Bukan kita memberikan sebuah hukuman, karena hukuman, penghargaan merupakan hukuman. Di sini istilah ketika saya melajari modul ini rada menyita perhatian. Istilahnya kok penghargaan, dihukum oleh penghargaan. Berikutnya, kembali, jika terus dilakukan, contohnya jangka panjang akan bergantung, hilang motivasi, berharap lagi. Kalau karena diberi penghargaan, nanti jangka panjang seperti ini, jangka panjangnya. Kemudian penghargaan tidak efektif karena prasyarat kecewa, terus tidak berusaha. Bagi mereka yang tidak meroleh akan kecewa, sehingga kita kelihatannya tidak bisa, juga akan tidak akan termotivasi. Kemudian penghargaan merusak hubungan, akan menimbulkan iri, terus tidak jujur, persaingan, berhenti mencoba. Itu jelas. Karena sekarang untuk penghargaan memang harus dihilangkan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ini sebuah riset, anak diberi permen saat menebak gambar dengan anak yang tidak diberi. Ternyata ingatannya akan lebih baik yang tidak diberi permen. Ternyata penghargaan itu betul-betul menghukum menurut teori dan penelitian ini. Berikutnya, masih didukung penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitas. Di sini sebagai riset lagi, yaitu manusia yang dibayar dibuat penelitian.
Jadi sekarang itu apa-apa dibayar, apa-apa diupai, apa-apa dibanggakan, justru akan menghukum karena tadi motivasinya juga akan berbeda. Kemudian penghargaan menghukum di sekolah pada umumnya adalah adanya ranking, maka sekarang dihilangkan sejak K13. Berangkat dari teori ini dan penelitian ini. Yang berikutnya motivasi di dalam diri. Dalam sebuah saya tadi, anak berhasil menggabungkan kata-kata. Ketika diberi sebuah contoh tadi permen atau apa yang menurut anak disuruh menebakkan, ternyata hafalannya itu akan lebih baik anak yang tidak diberi apa-apa. Karena belajar menyusun kata atau menghafalkan itu muncul dari dalam anak sendiri, bukan dari kata yang dibaca. Berikutnya restitusi, yaitu pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang Anda lakukan? Ini ataukah terakhir mengkritik dan mendiamkannya? Jadi sini mau direnungkan ketika anak berbuat salah, tindakan apa yang Bapak Ibu guru lakukan ketika menghadapi siswa. Berikutnya ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ciri berikutnya memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, yaitu ditawarkan bukan paksaan, bukan kita yang mengontrol tadi, bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, dalam cara yang paling baik di antara hukuman dan sebagainya. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Kita mempertimbangkan karakter siswa. Yang kedelapan, menguatkan. Yang kesembilan, fokus pada solusi. Yang kesepuluh, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu 10 ciri restitusi. Berikutnya yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dulu adalah sebuah istilahnya tata tertib sekolah, tata tertib kelas, itu yang buat bukan kita, tapi itu dari luar, mungkin dari atasan atau dari guru atau siswa. Yang bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Ternyata dibuat dalam bentuk positif dan sebagainya. Ini semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat masing-masing mengingat seperti apa kemudian kita tuangkan dalam sebuah keyakinan tadi. Prosedurnya adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat. Kemudian dari curah pendapat itu kita sepakati menjadi sebuah keyakinan kelas. Contoh kalimat ketika membuat kelas adalah tentang hal yang positif tadi, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu sebuah pernyataan yang negatif, kalimat negatif. Kemudian kalimat positifnya berjalannya di kelas atau koridor. Kalimat harus kalimat yang positif. Di sini saya tampilkan dokumentasi ketika membuat keyakinan kelas di kelas 6. Yang pertama, ini tergantung guru masing-masing. Boleh satu anak satu membuat sebuah keinginan didirikan seperti apa kelasnya. Ini saya buat per kelompok, satu kelompok 4 anak 3 anak, kemudian saya suruh nulis di kelompok masing-masing. Kemudian masing-masing kelompok mewakili kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya tentang keyakinan kelas. Kemudian kita merangkum dari berbagai curah pendapat menjadi sebuah keyakinan kelas, dan di sini kelas 6 baru saja melaksanakan keyakinan kelas dan saya tempelkan di situ
dan tentunya itu sebuah kesepakatan satu kelas dan ditandatangani oleh semua warga kelas atau warga sekolah jika itu sudah keyakinan sekolah. Langsung nomor 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu yang kami hormati, ada 5 kebutuhan dasar pada manusia yang harus semuanya terpenuhi jika kita berangkat dari filosofis Ki Hajar Dewantara tentang istilah kita menuntun tubuh dan kembang anak sesuai kodratnya. Kita di sini yang pertama adalah kebutuhannya adalah bertahan hidup. Jadi ketika anak bermasalah di sekolah itu, kita harus bijak kira-kira kebutuhan mana yang dari anak itu tidak terpenuhi. Misalkan apakah contohnya di rumahnya, apakah anak itu kelaparan, apakah anak itu di rumahnya kena bencana atau dan sebagainya. Yang utama adalah itu bertahan hidup. Itu harus kita menggali lebih dalam jika anak melanggar sebuah peraturan. Jangan langsung divonis anak ini melanggar, tapi harus kita istilah kita cermati kira-kira kebutuhan mana yang tidak terpenuhi dari anak ini. Bertahan hidup ini dalam istilahnya ini kebutuhan biologis. Kemudian yang berikutnya adalah psikis. Anak di rumah atau di sekolah kurang adanya kasih sayang ataukah tidak diterima. Ada anak yang dalam kelompoknya bermain tidak diterima, kurang bagaimana buat teman-temannya, di sana menyebut itu harus kita dari lebih dalam. Kemudian kebebasan, jadi anak yang perlu bebas memilih. Misalkan contohnya kita memberikan tugas pada anak itu kalau bisa tidak sama. Tugasnya beberapa, terus anak disuruh memilih mana yang diinginkan. Itu nanti akan membuat motivasinya lebih motivasi instinktif bukan ekstrinsik. Kemudian kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan, anaknya perlu senang, perlu happy di sekolah. Nah di sini apakah kebutuhan ini tidak terpenuhi di rumah atau di sekolah? Dan yang berikutnya kelima adalah penguasaan. Di anak dan maksud kita juga membutuhkan pengakuan bahwa anak ini bisa, saya ini bisa. Bukan tadi vonis anak tidak bisa, kalau tidak mampu. Anak ini perlu pengakuan bahwa kamu bisa. Dari kelima kebutuhan dasar ini, jika anak mulai peraturan, kita harus jeli dan tentunya lebih menggali lebih dalam kira-kira kebutuhan mana anak yang tidak terpenuhi. Berikutnya yang kelima, restitusi 5 kontrol kita sebagai seorang guru ketika menghadapi anak yang bermasalah. Ada 5 fungsi kontrol. Yang pertama penghukum, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Ini 5 posisi kontrol yang harus kita tahu dan nantinya kita lihat bersama kira-kira posisi mana yang harus kita lakukan. 1, posisi sebagai penghukum, yaitu dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, yaitu biasanya matanya agak melotot, tidak menghukum anak dan menunjuk jari duduk ke siswanya dengan bahasa terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu cara wong Jawa guru yang kurang. Terus kemudian tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Tentunya hasilnya
kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk anak itu akan mencoret-coret bukunya karena mangkel atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sekolah-sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores atau menusuk paku pada bannya karena nanti akan timbul dendam. Berikutnya, posisi berikutnya adalah membuat rasa bersalah. Kita menjadikan anak-anak seolah-olah anak yang salah dengan bahasa yang itu agak memelas, halus sebetulnya halus dengan bahasa yang rada sedih-sedih dan memelas. Terus tentunya hasilnya kemungkinan adalah seperti ini. Murid akan merasa bersalah. Jelas karena kita membuat mereka bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum. Padahal menghukum tadi bahasanya menghukum, ini justru lebih bahaya karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya ketika emosi dan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Ketika kita menghukum anak marah, terus kadang anak membalas dengan kata-kata yang kasar, itu bisa memaafkan. Jika kita balas bersalah, justru akan sebaliknya akan lebih berbahaya karena itu dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi jika kita membuat anak rumongso keliru, itu justru akan lebih berbahaya dari kita menghukum. Berikutnya, posisi berikutnya adalah sebagai teman, yaitu nada dan ramah, akrab, bercanda seperti teman. Kemudian bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Jika antara guru dan murid tidak ada batas seperti teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman tadi di contoh tadi ini namanya Adi, hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruhnya adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru yang lain. Bahkan saya sekarang seperti teman, dengan saya manut, tapi belum tentu dengan orang lain akan manut juga. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Pemantau di sini bahasanya adalah datar, biasa bahasa formal bahasanya. Seorang guru silakan, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlalu 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Pak, dan seterusnya. Di sini hasilnya dari posisi partner sebagai pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat mereka berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini seorang pemantau. Kemudian yang kelima adalah sebagai manajer, yaitu dengan ada yang suara yang tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku dan dekat pada murid. Dan dari manajer ini
posisi manajer ini adalah maka suara guru sebenarnya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu mendengarkan suara, tidak perlu mendengar suara, tidak galak ya. Apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersedak gurau menempatkan diri sebagai seorang teman. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang lain. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk menjadi jalan keluar permasalahan, tentu dengan bimbingan guru. Jadi dari 5 posisi tadi, yang paling ideal seorang guru adalah pada posisi manajer. Jangan sebagai pendukung, jangan sebagai teman, jangan sebagai pemantau, dan yang paling ideal adalah sebagai manajer. Jadi di sini wibawa guru, kalau saya garis bawahi atau saya nilai, saya amati dari 5 tadi adalah kita sebagai guru harus punya wibawa. Dan seperti teman nanti akan sedikit mengurangi dari sebagai guru. Dan di sini manajer, namanya manajer juga manajer, itu bisa mengontrol mengamati siswa kita skema dan peraturan, dan siswa sendiri akan mengetahui apa kesalahannya dan tanggung jawabnya dari kesalahan itu. Berikutnya, dari 5 posisi konstitusi sama, yaitu menjadikan sebuah identitas gagal menjadi identitas sukses. Di sini perbedaannya dari penghukum, pembuat asal bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer, guru misalkan di sini menghardik dengan menunjuk dengan galak tadi, kemudian pembuat asal bersalah berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam, yang sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau menghitung dan mengukur, sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jika anak salah, justru diajukan seperti itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian sama masih dalam teori itu, posisi kontrol institusi ini kaitan dengan dunia bebas. Murid meletakkan guru di luar dunianya. Kemudian dalam posisi pembuat bersalah, murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai seorang yang penting dalam dunia berkualitas. Yang sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitasnya. Kemudian yang terakhir posisi manajer, guru meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi di sini jelas bahwa yang paling ideal adalah posisi kontrol diri sebagai manajer. Yang keenam, terakhir adalah restitusi atau sepertiga restitusi. Di sini yang paling penting ketika menghadapi siswa yang bermasalah, yakni yang pertama, menstabilkan identitas. Cirinya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang terlalu berdosa terus. Kemudian kamu bukan satunya yang pernah melakukan hal ini. Nanti istilahnya menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan salah. Kamu tentu punya alasan melakukan ini, dan tidak langsung menghardik kalau ada salah.
Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira nilai apa yang kamu sepakati dan nilai apa yang sudah dilanggar, kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Dengan dia menyadari kesalahannya atau hal yang dari keyakinan kelasnya tadi, kira-kira kita memberikan sebuah pilihan-pilihan. Kira-kira ingin menjadi orang seperti apa? Keyakinan institusi ini dilakukan tidak berbalik. Urutannya adalah yang pertama, menstabilkan identitas, validasi data salah, dan dengan keyakinan. Jadi jika anak berbuat sesuatu melanggar sebuah peraturan yang kita seperti berupa keyakinan tadi, yang pertama tadi kita dasari bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nanti anak akan stabil tadi, menstabilkan, kemudian validasi dan seterusnya. Di sini dari tugas dari pertugas juga kita disuruh membuat sebuah skenario keyakinan sedikit instruksi melibatkan guru dan siswa, yang di situ adalah kita membuat sebuah akan anak itu melanggar peraturan dan bagaimana cara kita melakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Mari kita lihat, jangan ditertawakan karena ini sebuah skenario latihan menjadi sutradara dan menjadi seorang aktor. Yang pertama, untuk menyelesaikan masalah siswa di sekolah. 3 tahapan restitusi adalah: 1. Menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat salah adalah proses pembelajaran, dan intinya menggeser identitas akal menjadi identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah, berdasarkan prinsip tidak berlaku memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Murid diberi pertanyaan makna untuk mewujudkan motivasi secara intuisi. Kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus 1, Desa Anggun yang tidak membuang sampah pada tempatnya, yaitu menaruh setumpuk sampah, jajan, dan minuman di laci meja kelas. Berikut adalah skenario menyelesaikan masalah digunakan segitiga restitusi. Anggur, aku seperti apa? Boleh laci meja, karena teman-teman itu bisa kan ya? Kenapa sama menggunakan proses itu? Tentunya kamu harus benar. Oh begitu, jadi lagi asli masalah tugas, ya jalan, ya taruh di asli masalah dulu, itu aku. Ya karena lagi sesuai masalah tugas, mau menjaga tempat belajar di sana. Tapi kan tidak lupa sampai menunggu banyak. Menurut kamu, keyakinan kelas apakah yang sudah Anda langgar? Menurut kamu, keputusan itu tidak? Kalau begitu, apa yang kamu lakukan setelah melakukan hal yang sama seperti itu? Mulai kapan Anda membuat kebiasaan itu? Saya akan memulai dari sekarang, Pak, dan juga mengingatkan teman jika saya melakukan hal yang sama dan saya
2. Rosif tidak mengikuti ekstrakurikuler madrasah diniyah. Proses menurut awal usaha dunia Kamis kemarin aku yaitu ekstra maksudnya Ya Pak, maaf, soalnya saya belum karena kami sudah lama Pak tidak berkunjung ke sana. wah pasti itu sangat menyenangkan. Maksudnya sudah pasti senang tidak ada kesenangannya. Namun apakah itu tidak melakukan keras yang serupa? Iya Pak, soalnya saya tidak ikut ekstra madrasah diniyah tanpa izin. Kamu pasti ingat dengan sekolah kita kira-kira apa kira-kira yang belum kamu lakukan. Tertib mengikuti kegiatan sekolah Pak. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa melakukan apa yang sudah kamu lihat ini? Saya bisa minta izin kepada Ustaz Nadir Pak. Mungkin setelah yang lain saja. Saya mengikuti ekstra madrasah diniyah ini baru ikut ajaran orang tua Pak. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita tertib aturan sekolah ya. Ya Pak, insya Allah saya akan berusaha lebih tertib lagi. Baik, saya hargai usaha kamu. Langsung ya, sekarang silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasul Abdul, kelas 6. Saya senang sekali diajak Pak Guru berdiskusi dalam memecahkan masalah sikap atau tindakan saya yang kurang tepat. Saya senang sekali dan saya akan memberitahu atau izin jika terpaksa tidak ikut madrasah diniyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi sudah dokumentasi sebuah tugas, yaitu bukan kesalahan yang sebenarnya tapi sebuah skenario keyakinan membuat kesepakatan yang di situ adalah melaksanakan praktek segitiga. Sekarang dipersilakan kalau ada hal yang perlu ditanyakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya Pak, dengan adanya era sekarang ini, dengan teknologi yang begitu cepat berkembang di masa sekarang, maka semuanya berjalan dengan cepat, baik budaya maupun bidang-bidang yang lain. Kalau di sekolah kita, dengan adanya perkembangan yang begitu cepat, kurikulum pun juga berkembang cepat. Contohnya perubahan kurikulum dari KTSP ke K13, kemudian berpindah lagi ke Kumar atau kurikulum Merdeka. Di dalam Kumar tersebut juga dimasukkan bidang studi kebudayaan, karena dengan adanya kebudayaan tersebut bisa dikembangkan di sekolah. Ingin saya tanyakan Pak, bagaimana cara bisa tercipta budaya positif yang ada di sekolah kita? Terima kasih. Sudah, Pak Tom. Sudah. Terima kasih pertanyaannya yang diawali dengan muter-muter dari awal berbicara soal perubahan zaman dan sampai sekarang. Memang untuk zaman begitu cepat berubah. Yang dulunya menggunakan kapur dan sebagainya, sekarang di zamannya LCD, zamannya komputer, dan mau tidak mau kita sebagai guru harus update soal zaman sesuai dengan tuntunan atau pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita menuntun siswa atau murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan tantangannya pada era sekarang
apakah pendidikan kita, termasuk kita yang di sini, sudah melewati atau menjawab tantangan zaman sekarang. Itu yang tahu Bapak Ibu semua, dan saya kira kalau saya amati kita masih jauh dengan total itu. Karena kalau kita amati lagi, biasanya lebih pintar muridnya kalau guru soal IT. Contohnya main HP pun, itu saya kira tetap menang anak-anak kita. Maka dari itu betul sesuai dengan kita harus mampu menuntut mereka pada kodrat zaman. Kayak zaman sekarang seperti ini, seharusnya ya kita harus bisa melewati itu. Tapi kenyataannya pendidikan kita kalau kita rasakan masih jauh dari itu. Itu tentang kita, dan sedikit hal yang harus kita lakukan adalah hal yang nyata sesuai dengan materi hari ini. Saya tidak melebar kemana-mana, beberapa pertanyaannya dari jauh, dan saya langsung ke poin budaya positif sesuai dengan Pak Harto, bagaimana menciptakan keberlangsungan budaya positif di sekolah kita. Memang budaya positif tidak serta-merta tercipta dalam waktu singkat. Itu semua perlu kebiasaan secara konsisten yang kita lakukan bersama-sama, baik dari kepala sekolah, tenaga pendidikan, orang tua siswa, murid sendiri, dan berbagai pihak yang terkait dengan pendidikan kita di Desa Barek, di SD kita. Semua butuh komitmen yang berdasarkan dengan keyakinan kita, sesuai dengan slide yang sebelumnya, bahwa semua tercipta bukan karena adanya paksaan atau motivasi dari luar, tapi kita ciptakan motivasi dari dalam, yaitu dari dalam kita masing-masing. Dan semua itu semuanya harus komitmen bersama-sama berdasarkan keyakinan tersebut. Kiranya jawaban saya seperti itu. Mungkin ada yang bertanya lagi? Sudah pas? Kalau sudah habis, saya mohon untuk Bapak Kepala Sekolah memberikan sebuah refleksi kegiatan pada siang hari ini, bahwa apa yang saya sampaikan tentang budaya positif di sekolah, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanggapi oleh Bapak Ibu Guru atau Bapak Sekolah. Untuk waktunya saya persilakan. Terima kasih Pak Sopo yang diberikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Joko Setiono yang telah mengikuti program Guru Penggerak, dan alhamdulillah pada hari ini melaksanakan apa yang diprogramkan dari Guru Penggerak, yaitu pembebasan di SDN 2 Barek, di SD-nya sendiri, yang berkaitan dengan budaya positif yang sudah dipaparkan sedemikian jelas dan sangat bermanfaat sekiranya itu kedepannya diterapkan di SDN 2 Barek. Jadi dengan adanya pengimbasan pada hari ini itu sangat bermanfaat dan menjadi inspirasi dari SDN 2 Barek, sehingga kedepannya bisa menerapkan budaya positif seperti apa yang menjadi tujuan pendidikan, yaitu terciptanya budaya yang baik itu dari anak-anak maupun bapak ibu gurunya, sehingga cita-cita dari pendidikan dan tujuan dari pendidikan itu, meskipun kita di SDN 2 Barek jauh dari perkotaan, kita tidak ketinggalan zaman, karena di SDN kita ada yang mengikuti program Guru Penggerak. Jadi intinya saya ucapkan terima kasih dan sangat bermanfaat pembebasan pada hari ini untuk meningkatkan mutu pendidikan, utamanya di SD negeri
dua bareng. Seperti itu Pak Joko. Terima kasih. Terima kasih kembali Bapak Ibu yang kami hormati. Sekali lagi terima kasih waktunya dan sekali lagi terima kasih dukungannya untuk program Guru Bergerak sehingga dapat berjalan seperti yang kita harapkan. Dan sekali lagi mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk SD kita, untuk siswa kita ke depannya menjadi lebih baik lagi. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan baca